Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi Universitas Tomakaka Mamuju. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang multiple access pada mata kuliah Komunikasi Data, dosen pengampu Muslia Dikaha Eskom Enkom. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang multiple access. Pertama, apa itu multiple access atau pengertian multiple access? Pertama, teknik yang memungkinkan suatu titik central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan, subscriber station, dengan tidak saling mengganggu. Yang kedua, multiple access adalah teknik yang memungkinkan beberapa pelanggan untuk mengakses satu server. Misalnya, banyak pelanggan telepon seluler mengakses satu BTS, banyak stasiun bumi mengakses satu buah satelit, dan contoh lainnya. Yang ketiga, metode multiple access menjelaskan bagaimana spektrum radio dibagi ke dalam kanal-kanal dan bagaimana kanal-kanal tersebut dialokasikan ke banyak pemakai. Kanal yang dimaksud adalah berupa bagian dari sumber radio yang terbatas dan sementara dialokasikan ke banyak pemakai. Kemudian, sasaran utama multiple access. Pertama, strategi multiplexing. Bagaimana sirkuit-sirkuit individu digabungkan ke dalam spektrum radio sehingga memungkinkan banyak user dapat akses secara simultan. Yang kedua, channel assignment. Bagaimana user diberi sirkuit secara spesifik sesuai dengan kebutuhan. Sistem duplexing. Yang pertama ada FDD, Frequency Division Duplexing. Komunikasi arah kirim dan terima menggunakan frekuensi carrier yang berbeda dalam waktu atau time yang sama. FDD mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan suatu komunikasi yang simultan antara mobile station dengan base station. Untuk keperluan ini, maka FDD menyediakan dua band frekuensi sebagai channel yang terpisah untuk masing-masing pengguna. Satu band frekuensi digunakan untuk melayani traffic dari base station ke mobile station, yang dikenal dengan sebutan forward band. Satu band lagi digunakan untuk melayani traffic dari mobile station ke base station, yang biasa disebut dengan receivers band. Suatu base station mengadakan dua antena yang terpisah, yaitu antena untuk keperluan transmisi dan satu antena lagi yang digunakan untuk keperluan penerimaan sinyal. Penggunaan dua antena yang terpisah pada base station diperlukan untuk mengakomodasi dua channel yang terpisah. Nah, pada gambar di bawah bisa kita lihat bahwa FDD itu frekuensi yang berbeda akan tetapi time atau waktu yang sama. Kemudian TDD, Time Division Duplexing. Komunikasi arah kirim dan terima menggunakan frekuensi carrier yang sama, tetapi menggunakan time slot yang berbeda. Dalam suatu komunikasi radio, dimungkinkan penggunaan secara bersamaan suatu channel berdasarkan pembagian yang dilakukan pada domain waktu. Atas dasar pemikiran inilah yang membuat TDD dapat digunakan sebagai metode multiplex dalam menyelenggarakan suatu komunikasi dua arah yang bersifat simultan. Masing-masing pengguna mempunyai dua channel, yaitu forward dan reverse yang terbentuk dari alokasi slot-slot waktu, sehingga TDD mengizinkan dua channel tersebut terletak pada band frekuensi yang sama. Suatu slot waktu akan dipisahkan untuk digunakan sebagai channel forward dan channel reverse. Sehingga dengan demikian, dua keperluan yang berbeda yaitu transmisi dan penerimaan sinyal dapat ditangani oleh dua channel. Sebenarnya TDD bukan merupakan multiplex secara penuh. Lebih tepat jika dikatakan bahwa TDD merupakan semi-multiplex. Hal ini dikarenakan bahwa TDD tidak dapat melayani komunikasi yang simultan pada saat waktu yang bersamaan. Pada gambar di bawah bisa kita lihat bahwa TDD itu time yang sama akan tetapi frekuensi yang berbeda. Kemudian macam-macam multiple access. Pertama ada FDMA, Frequency Division Multiple Access. Sistem multiple access yang menempatkan seorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi band komunikasi. Jika satu pita di frekuensi dianggap sebagai suatu jalan, maka FDMA merupakan teknik satu pelanggan satu jalan. Pada saat pelanggan A sedang menggunakan jalan itu, maka pelanggan lain tidak dapat menggunakan sebelum pelanggan A selesai. Jadi kalau dalam waktu yang bersamaan ada 100 pelanggan yang ingin berkomunikasi dengan rekannya,
maka sudah tentu diperlukan 100 pita frekuensi. Poin yang kedua, TDMA, Time Division Multiple Access. TDMA memberikan satu pita frekuensi untuk dipakai beberapa pelanggan. Jadi, kanal-kanal komunikasi merupakan dalam bentuk slot-slot waktu. Slot waktu adalah berapa lama seorang pelanggan mendapat giliran untuk memakai pita frekuensi. Satu slot waktu digunakan oleh satu pelanggan. Slot-slot waktu ini dibingkai dalam satu periode yang disebut satu frame. Jadi misalkan ada 10 pelanggan yang masing-masing adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Maka dalam satu frame terdapat 10 slot waktu yang merupakan giliran tiap pelanggan untuk menggunakan pita frekuensi yang sama. Poin ketiga, CDMA, Kode Division Multiple Access. Teknik ini merupakan temuan yang brilian karena kanal yang satu dengan lainnya tidak dibedakan dari frekuensi atau FDMA atau waktu TDMA yang secara awam lebih mudah dipahami, melainkan dengan perbedaan kode. Jadi, pada CDMA, seluruh pelanggan menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Penyebaran sinyal diperoleh akibat proses perkalian data. Akibat proses perkalian data input yang mempunyai waktu perubahan lambat dengan kode PN yang mempunyai waktu perubahan cepat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.